Bab 26-30. 26. Pelatihan intensif. Ledakan oktan. Di hutan, raungan nyaring terdengar. Bayangan lincah melompat dengan fleksibel di hutan ini dan meskipun hutan itu tertutupi oleh duri, mereka tidak menghalanginya sama sekali. Detik berikutnya, bayangan itu tiba-tiba berhenti di depan pohon besar 0,5 meter, dan dengan tubuh setengah miring, siku menghantam pohon. Bang! Sebuah suara berdering saat serpihan kayu berserakan. Retakan laba-laba muncul di titik tumbukan dan menyebar ke seluruh pohon. Pohon itu memiliki lubang menganga besar dengan siku yang terkena dan mengeluarkan suara berderak sebelum jatuh dengan keras ke tanah beberapa saat kemudian. Saat pohon besar itu tumbang, bayangan yang lincah itu dengan cepat mundur beberapa langkah dengan penuh semangat seperti monyet dan dengan ringan melayang ke batu berwarna hijau. Melihat hasil usahanya, wajah kecil halus Xiao Yan menunjukkan senyuman. Dalam 3 bulan terakhir, ini adalah pertama kalinya dia berhasil menggunakan Octane Blast, skill tingkat tinggi Xuan. Ledakan oktan ini yang bisa menyaingi teknik di Dou tidak mengecewakan Xiao Yan, dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, dia bisa menyaingi kehancuran seseorang di 8 Duan Qi. Semakin tinggi level Duan Qi seseorang, semakin sulit bagi seseorang untuk meningkatkan Duan Qi mereka. Namun sejak pelelangan, Xiao Yan menjalani pelatihan intensif selama 3 bulan dan hanya beberapa hari sebelum Duan Qi-nya melompat dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Untuk mendapatkan 1 Duan Qi dalam 3 bulan, meskipun kecepatan ini lebih lambat dibandingkan dengan 2 bulan yang dibutuhkan untuk mencapai 5 Duan Qi, Xiao Yan masih sangat puas. Ketika dia berlatih sebelumnya, dia membutuhkan waktu setengah tahun untuk beralih dari 5 Duan Qi menjadi 6 Duan Qi. Kecepatan saat ini mengerikan. Setelah menggunakan Octane Blast, seluruh tubuh Xiao Yan seperti spons yang tiba-tiba diperas airnya. Rasa sakit yang nyata terus-menerus merusak sarafnya sementara pembuluh darah di lengannya tampak berdenyut. Ini adalah tanda-tanda kelelahan yang luar biasa. Menjilati bibirnya, Xiao Yan berjuang untuk memutar kepalanya untuk melihat siku kanannya. Apa yang memasuki visinya adalah siku merah. Tes. Sudut mulutnya retak terbuka sementara Xiao Yan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan senyum pahit, tidak heran aku harus menanggung pukulan keras seperti itu. Atau apa yang akan dipatahkan oleh serangan ini bukanlah pohonnya, tetapi lenganku. Skill Octane Blast ini cukup mirip dengan perbandingan siapa yang memiliki tubuh lebih keras. Seluruh tubuhnya terbaring di atas batu sedingin es, napas cepat Xiao Yan perlahan menjadi tenang. Namun, sensasi sakit di tubuh Xiao Yan membuatnya tidak mau menggerakkan jarinya sekalipun. Dengan 6 Duan Qi Xiao Yan, dia paling banyak bisa menggunakan Octane Blast sekali dan setelah menggunakannya, dia akan benar-benar kehabisan kekuatannya sampai nanti. Xiao Yan melemparkan kepalanya ke belakang, menyipitkan matanya dan dengan malas memandangi awan yang mengambang di langit biru. Angin sepoi-sepoi bertiup, meniup sejumput rambut hitamnya untuk mengepak di dahinya. Merembes ke seluruh tubuhnya saat Xiao Yan beristirahat adalah Foundation Elixir yang telah dia serap selama beberapa bulan terakhir, dan sekarang mereka sedang bekerja, memperbaiki jaringan otot dan selnya dengan kecepatan maksimum, membawa energi baru ke Xiao Yan. Guru, berapa lama saya harus terus berlatih sebelum saya bisa mencapai 7 Duan Qi? Sementara matanya tertutup, Xiao Yan tiba-tiba berbisik. Tujuannya adalah untuk mencapai peringkat ke-7 dan dengan demikian memperoleh kualifikasi untuk memasuki Aula Dou Qi Klan Xiao di mana dia dapat menemukan metode Qi untuk berlatih. Meskipun, pada titik ini, metode Qi itu berada pada level yang terlalu rendah untuknya, dia harus memperoleh kualifikasi ini karena itu terkait dengan wajah ayahnya. Angin dingin bertiup saat tubuh transparan Yao Lao muncul di samping batu besar itu. Dengan ekspresi bahagia di wajahnya saat dia melihat juniornya, Yao Lao pertama kali memperhatikan pohon besar itu. Kemudian dia mengangguk sambil berkata sambil tersenyum, kecepatan latihanmu melebihi harapanku. Awalnya saya percaya bahwa bahkan dengan bantuan ramuan, Anda akan membutuhkan 1 tahun sebelum memasuki 7 Duan Qi, atau karena Anda ditekan terlalu keras sebelum bangkit kembali sekarang. Melihat kemajuan ini, dalam waktu 2 bulan, Anda pasti bisa masuk ke peringkat ke-7 Dou Qi. Mendengar ini, bibir Xiao Yan terangkat, membuat senyuman tipis. Dia benar-benar ingin tahu, setelah 3 tahun ini dia terus-menerus diejek oleh anggota klannya, ketika mereka akan melihat kekuatannya, ekspresi seperti apa yang akan mereka tunjukkan. Hari itu,
Ketika dia berbicara dengan Nalan Yanran di aula utama, bukankah kata-kata itu juga berlaku untuk mereka? Aku, Xiao Yan, bisa membuat keajaiban 3 tahun yang lalu, dan 3 tahun kemudian, aku masih bisa melakukannya. Visinya berkilauan sedikit saat Xiao Yan berpikir tentang setengah tahun sebelumnya, bagaimana dia diejek di aula utama. Tetapi meskipun siluetnya kesepian, itu tidak kaku dan gigih. Nalan Yanran, aku mengejarmu selangkah demi selangkah, tunggu aku. Kita akan bertemu di fraksi awan berkabut dalam 3 tahun. Sudut mulutnya tiba-tiba sedikit mengernyit, pemuda itu melompat ketika dia mengangkat kepalanya untuk mengaum di langit yang jauh. Menyaksikan juniornya mengaum, Yao Lao menunjukkan senyum dan tidak menghentikannya. Orang membutuhkan tekanan untuk menjadi dewasa. Xiao Yan saat ini memiliki bakat yang cukup, tetapi yang dia butuhkan adalah tekanan untuk mendorongnya. Keputusan Nalan Yanran adalah tekanan terbaik. Biarkan dia menjadi batu loncatanmu. Di jalan untuk menjadi dihormati, Anda masih memiliki jarak yang sangat jauh untuk diselesaikan. Petik 2. Pergi, ayo kembali untuk berlatih. Mengaum beberapa kali, senyum di wajah Xian Yao semakin lebar. Segera dia melompat dari batu dan melambai pada Yao Lao sebelum mulai turun dari gunung, masih tersenyum. Bab 27 bergegas 7 Duan Qi. Waktu seperti air, menyelinap melalui jari seseorang dengan cepat dan misterius. Musim panas yang terik telah digantikan dengan musim gugur yang sejuk dan cabang-cabang hijau muda sudah menunjukkan sedikit warna kuning. Ruangan itu masih rapi dan sinar matahari masih akan menyebar melalui jendela. Ada baskom kayu di ruangan tempat seorang pemuda sedang berlatih. Kedua matanya tertutup dan kedua tangannya terlipat. Pelatihan untuk sebagian besar tahun ini telah memaksa sedikit sifat keras kepala muncul di wajah lembut dan halus pemuda itu. Bibirnya yang kencang menunjukkan tekadnya yang kuat dan kulit putih aslinya yang seputih wanita menjadi sedikit kuning karena pemukulan dalam beberapa bulan terakhir. Fisiknya yang kecil tidak tampak terlalu berotot tetapi memiliki potensi ledakan seperti jaguar. Melihat dari setiap sudut, pemuda itu berubah dengan kecepatan yang menakutkan dan ketika transformasi ini selesai, dia akan mengejutkan semua orang. Di bawah napas halus pemuda itu, untaian aliran udara hijau perlahan terangkat dari baskom kayu dan mengikuti napas pemuda itu ke dalam tubuhnya. Saya akan mencapai 7 Duan Qi hari ini. Ketika dia sedang berlatih, Xiao Yan tiba-tiba memiliki pikiran yang muncul di kepalanya. Meskipun tidak ada bukti untuk mendukung pemikiran itu, rasanya seolah-olah itu adalah firman Tuhan, kebenaran. Pada bulan sebelumnya, Xiao Yan telah berusaha untuk mencapai 7 Duan Qi beberapa kali tetapi setiap kali kegagalan akan menyambutnya. Mungkin itu karena pelatihan hari ini pada dasarnya adalah tetes terakhir ke cangkir penuh tetapi akhirnya, Xiao Yan tahu bahwa dia akan mencapai 7 Duan Qi. Pikiran tiba-tiba membuat Xiao Yan hampir mematahkan tangannya yang terlipat dan keluar dari pelatihan. Untungnya, Xiao Yan mampu menekan pikiran itu dan berusaha untuk tenang. Saat napasnya tenang, Xiao Yan mulai dengan rakus menyerap energi untuk menerobos 7 Duan Qi. Di baskom kayu, ramuan hijau mulai memancarkan 7 kilauan warna saat untaian yang tak terhitung jumlahnya menguap dan mengalir ke tubuh Xiao Yan. Saat aliran udara hijau meningkat jumlahnya, mereka tidak hanya menutupi tubuh Xiao Yan tetapi juga menyembunyikan baskom kayu di dalam lapisan kabut hijau. Di bawah penyerapan energi Xiao Yan, cairan hijau di dalam baskom itu paling sedikit. Karena sejumlah besar energi yang dia serap, wajah kecil Xiao Yan mulai memerah tetapi juga memancarkan sedikit warna hijau. Xiao Yan yang bergegas 7 Duan Qi tidak diragukan lagi telah menjadi magnet besar yang sangat besar, tidak hanya menyedot energi dari udara sekitarnya tetapi juga menciptakan pusaran air mini di dalam baskom kayu. Dalam 9 Duan Qi pertama, 1 hingga 3 Duan Qi dianggap level rendah, 4 hingga 6 Duan Qi level menengah dan 7 hingga 9 Duan Qi level tinggi. Duan Qi ketujuh pada dasarnya adalah celah antara Duan Qis, begitu seseorang mencapai 7 Duan Qi maka mereka akan mencapai Duan Qi yang berlevel tinggi dan memiliki Do Qi beberapa kali lebih banyak dibandingkan dengan 6 Duan Qi. Oleh karena itu, 7 Duan Qi dianggap sebagai kunci pertama yang menjadi Douse. Dengan pusaran air hijau, cairan hijau di dalam baskom menjadi lebih terang dan lebih terang warnanya sebelum berubah menjadi semangkuk air jernih. Tanpa energi dari Foundation Elixir, aura hijau di sekitar wajah Xiao Yan mengendur dan dia hanya bisa menyerap energi di udara untuk menyelesaikan 7 Duan Qi miliknya.
Meskipun dimungkinkan untuk menggunakan energi di udara untuk menembus 7 Duan Qi, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama dan bahkan jika dia mencapai 7 Duan Qi, dia akan membutuhkan 1 bulan penuh sebelum dia benar-benar berada di level tersebut dari 7 Duan Qi. Tapi yang paling dirindukan Xiao Yan adalah waktu. Ketika yayasan eliksir akhirnya menyerah, cincin hitam Xiao Yan berkedip dan tetesan yayasan eliksir berwarna hijau giok jatuh ke dalam baskom. Tiba-tiba, air jernih berubah kembali menjadi warna hijau tua. Dengan energi yayasan eliksir yang segar, Xiao Yan diam-diam berterima kasih kepada Yao Lao dan sambil menjaga tangannya tetap terlipat, mengendalikan napasnya untuk menyerap energi baru dengan gila-gilaan. Setelah dengan gila-gilaan menyerap energi selama 1 jam penuh, Xiao Yan akhirnya melambat dan pada titik ini, air hijau gelap telah memucat beberapa warna. Mengambil energi terakhir, tubuh Xiao Yan, setelah jeda singkat, mulai bergetar hebat. Perutnya didorong masuk sementara matanya tiba-tiba terbuka. Di dalam pupil hitam ada petunjuk warna putih dan hijau. Akhirnya, membuka mulutnya, Xiao Yan menghirup udara pengap. Setelah napas basi meninggalkan Xiao Yan, dia akhirnya tegak. Dengan mata kosong menatap ke depan, Xiao Yan memutar lehernya untuk bertemu dengan suara retak tulang yang renyah. Kemudian dia melingkarkan tangannya untuk merasakan kekuatan yang kuat yang membawa senyum ke bibir Xiao Yan. Akhirnya, 7 Duan Qi. Menutup matanya, Xiao Yan mulai menjelajahi Do Qi yang melimpah di dalam tubuhnya. Bab 28 memperkuat tangan vakum. Xiao Yan berbaring di baskom kayu, tubuhnya terendam dalam yayasan eliksir yang dingin, terserap dalam perasaan kekuatan yang baru saja diperolehnya. Metode normal untuk mencapai 7 Duan Qi membutuhkan periode istirahat dan pemulihan. Namun, Xiao Yan tidak membutuhkannya karena dia memiliki Foundation Elixir. Dia sudah dalam kondisi puncak. Setelah berbaring di baskom untuk sementara waktu, sampai emosinya yang bersemangat menjadi tenang, Xiao Yan akhirnya dengan malas bangkit. Tetesan air yang menempel berkilau gembira di bawah sinar matahari yang cerah. Mengambil peregangan malas, tulang Xiao Yan memberikan retakan tajam seolah-olah mereka baru. Dengan ceroboh memutar kepalanya, tangan kanan Xiao Yan mengunci tempat tidurnya dan menarik pakaiannya ke tangannya. Bagus, Do Qi saya meningkat sedikit. Aku seharusnya bisa mempengaruhi tindakan seseorang sekarang, kan? Xiao Yan bergumam sambil berpakaian sendiri. Sayangnya, Facuum Hen ini tidak memiliki kekuatan apapun saat menyerang. Mengisap darah dari musuh seseorang, hanya berlaku untuk orang-orang dengan Do Qi yang lebih lemah dariku. Bagi siapapun yang memiliki Do Qi lebih besar dariku, itu akan menjadi salah satu yang terburuk untuk digunakan. Merenungkan efek negatif dari tangan vakum, Xiao Yan menghela nafas kecewa. Namun, meskipun tekniknya mengerikan, itu adalah teknik Do pertama yang dia miliki. Tepat ketika dia hendak melangkah keluar dari baskom, sebuah pikiran muncul di benaknya. Dia mengerucutkan bibirnya. Dengan mata berbinar, Xiao Yan perlahan mengepalkan tangan kanannya dan mengangkat tangannya sehingga tangannya berjarak sekitar setengah kaki dari vas bunga. Dia menatap tangannya dengan saksama, dan dengan sengaja menghindari melihat targetnya. Do Qi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa bimbingan Qi. Menjilati bibirnya, Do Qi Xiao Yan meledak dari telapak tangannya tanpa jalur Qi atau titik tekanan yang direncanakan. Untuk dapat mengeksternalisasi Do Qi tanpa menggunakan jalur Qi adalah sesuatu yang Da Do Si hampir tidak bisa lakukan. Upaya Xiao Yan menghasilkan tidak lebih dari embusan angin sedang. Udara mengalir dari telapak tangannya dan terhubung dengan vas, hampir menjatuhkannya dari meja. Meskipun ia gagal untuk mengeksternalisasi Do Qi, wajah Xiao Yan menunjukkan ekspresi kegembiraan. Dia dengan bersemangat menggosok tangannya dan dengan cepat mundur beberapa langkah sebelum mengangkat tangannya ke vas lagi. Tangan vakum, raungan kecil dan gaya tarikan yang besar memaksa vas bunga itu berputar ke arah Xiao Yan. Tepat ketika vas itu berjarak sekitar 3 kaki dari Xiao Yan, gaya tarik di tangan Xiao Yan menghilang dan digantikan oleh Do Qi dengan cepat mencoba untuk mengeksternalisasi di telapak tangannya. Tiba-tiba, embusan angin besar bertiup ke arah vas yang mendekat. Peng! Dua kekuatan penangkal bertemu di udara dan vas yang berada di tengah bentrokan tiba-tiba pecah menjadi potongan keramik yang tak terhitung jumlahnya. SL, ya ampun, Xiao Yan membenci vas. Melihat hasil eksperimennya, wajah kecil Xiao Yan penuh dengan kejutan bahagia. Kombinasi gaya tarik dan dorong menyebabkan kehancuran yang jauh lebih besar dari yang dia bayangkan.
Meskipun banyak Douki Xiaoyan hampir habis oleh eksperimen itu, Xiaoyan masih sangat bersemangat. Kekuatan dorong disebabkan melalui metode tingkat rendah yang memiliki konsumsi besar Douki dengan hasil yang hampir tidak biasa-biasa saja. Jika dia memiliki teknik Dou yang merupakan kebalikan dari tangan vakum, maka keduanya digabungkan, dia yakin, akan memiliki efek yang hebat. Berat, cukup bagus, memikirkan metode ini untuk memperkuat Vacuum Hand. Cincin hitam berkilau, Yao Lao melayang keluar dan memuji Xiaoyan sambil memeriksa pecahan keramik. Xiaoyan tersenyum dan matanya dengan cepat mengelilingi Yao Lao. Di wajah Xiaoyan ada ekspresi kesedihan dan menjilat. Jika ada teknik Dou yang akan menciptakan efek mendorong dan jika Anda bisa melatih teknik Dou itu ke tingkat tinggi maka tangan vakum. Tingkat Suan rendah ini bisa memiliki kekuatan teknik Suan menengah ke tinggi. Seolah-olah dia tidak melihat wajah menjilat Xiaoyan, Yao Lao bergumam pada dirinya sendiri. Guru, Anda tahu bahwa teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan sangat langka. Mendapatkan tangan vakum adalah keberuntungan murni dan sekarang, di mana Anda mengharapkan saya menemukan teknik Dou untuk memuji tangan vakum. Xiaoyan memiringkan kepalanya dan berkata dengan sedih. Berhentilah memasang wajah polos itu. Saya tahu bahwa Anda mencoba untuk mendapatkannya dari saya. Memberi Xiaoyan mata jahat, Yao Lao berkata dengan marah. Bukannya orang lain tidak memikirkan apa yang baru saja kamu pikirkan, tetapi dua teknik Dou yang tidak berorientasi pada serangan ini sangat langka dan oleh karena itu, tidak ada yang bisa benar-benar menggabungkan efeknya. Bahkan guru tidak memiliki sesuatu. Mendengar itu, wajah kecil Xiaoyan menjadi gelap. Dia tahu bahwa tanpa teknik yang ditetapkan untuk menghasilkan kekuatan dorong, dia harus mengandalkan eksternalisasi Douki-nya yang bukan merupakan langkah cerdas. Melihat wajah putus asa Xiaoyan, Yao Lao tersenyum sambil memijat keningnya. Setelah beberapa saat, dia berkata, sebelumnya ada seseorang yang meminta saya untuk minum pil. Saya pikir saya mengambil teknik Dou seperti Vacuum Hand sebagai pembayaran. Jika saya tidak memiliki pil yang sudah habis pada saat itu, saya tidak akan berdagang dengan orang itu. Ini sudah lama sekali, jika kamu tidak mengingatkanku hari ini, maka aku mungkin akan benar-benar melupakannya. Baiklah, aku menemukannya. Menggerakkan jarinya dari dahinya, Yao Lao meletakkan jarinya di dahi Xiaoyan. Dengan jarinya, arus besar informasi membuat Xiaoyan kewalahan dan hanya setelah beberapa saat akhirnya Xiaoyan memahami gumpalan informasi baru. Fire Palm, level Suan rendah, mampu menciptakan hembusan besar. Penjelasan sederhana bersama dengan nama yang tidak kreatif membuat teknik tingkat Suan rendah ini tampak sangat buruk. Pendiri ini adalah pandai besi yang telah menjadi pandai besi sepanjang hidupnya. Karena api tungku, setelah beberapa dekade, dia menemukan teknik ini, menyaksikan Xiaoyan yang berwajah ketat, Yao Lao mengejek. Memutar matanya, Xiaoyan cukup terkesan dengan pandai besi itu. Menciptakan teknik Dou bukanlah prestasi yang berarti dan jelas bukan sesuatu yang bisa dibuat oleh pandai besi yang menggunakan palu biasa. Fire Palm tidak sulit untuk dipelajari dan di bawah bantuan Yao Lao, Xiaoyan hanya membutuhkan waktu 2 jam sebelum memahami dasar-dasarnya. Berdiri di kamarnya, Xiaoyan menatap vas bunga terakhir di kamarnya. Mengambil napas dalam-dalam dan melingkarkan tangannya, dia berkata, tangan vakum. Dengan tarikan yang kuat, vas bunga dengan cepat terbang menuju Xiaoyan. Menatap vas yang masuk, Xiaoyan dengan cepat berhenti menggunakan Vacuum Hand dan memaksa Douki-nya untuk mengikuti kipatas of Fire Palm. Telapak api. Tepat ketika vas itu hendak mengenai dahi Xiaoyan, hembusan angin kencang muncul dari tangan Xiaoyan dan tiba-tiba ruangan itu terkena angin yang setara dengan badai. Peng! Suara renyah lain dari vas pecah terdengar tetapi kali ini, vas itu digiling menjadi debu halus dari dua kekuatan yang berlawanan. Besar, dengan debu putih menutupi seluruh tubuhnya, Xiaoyan dengan cepat melompat keluar dari Ground Zero, ledakan vas itu. Menonton hasil vas, cahaya bersinar di mata Xiaoyan. Jika dia bisa menguasai kedua skill dan mengubahnya tanpa jeda maka dia bisa membuat orang yang tidak siap mengalami kerugian besar. Menepuk debu putih, Xiaoyan tahu bahwa dia memiliki tugas pelatihan baru dalam 3 bulan ke depan. 3 bulan kemudian akan menjadi Coming of Age Ceremony. Hehe, banyak orang, mungkin berharap aku mempermalukan diriku sendiri di Coming of Age Ceremony kan. Di ruang yang tersebar, tawa muda dan dingin terdengar. Bab 29 Hari Penting.
3 bulan terakhir sebagian besar telah berlalu dan hanya 1 bulan lagi dari upacara kedewasaan Xiaoyan. Di dalam kamar yang bersih, Xiaoyan dengan kosong menatap cairan hijau di dalam baskom kayu. Apa yang dia lihat adalah yang terakhir dari Foundation Elixir. Pada beberapa tahap terakhir Duan Qi, menjadi sangat sulit untuk meningkatkan Duan Qi-nya. Xiaoyan setuju Duan Qi tidak meningkat banyak selama 3 bulan terakhir dan perasaan menerobos ke 8 Duan Qi tidak pernah datang ke Xiaoyan. Menatap baskom seperti orang bodoh untuk sementara waktu, Xiaoyan akhirnya menarik kembali pandangannya sambil menggelengkan kepalanya. Bisakah saya menggunakan Foundation Elixir terakhir ini untuk mencapai 8 Duan Qi? Perlahan meluruskan tubuhnya yang mati rasa, Xiaoyan, secara mengejutkan, tidak mulai berlatih. Sebagai gantinya, dia mengeluarkan pakaian hitam dari lemarinya. Sebulan sebelum upacara pendewasaan, semua peserta upacara harus mengikuti ujian. Tesnya adalah untuk melenyapkan mereka yang Doqi-nya tidak cukup tinggi. Mereka yang memiliki lebih dari 7 Duan Qi diberi kesempatan untuk pergi ke Aula Doqi untuk menemukan metode Qi setelah menyelesaikan upacara kedewasaan mereka. Di sisi lain, mereka yang berada di bawah 7 Duan Qi akan kehilangan kesempatan itu dan diasingkan ke properti klan setelah upacara. Kecuali mereka menunjukkan bakat atau keberanian yang luar biasa, mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari lingkaran dalam klan Xiao. Tepat setelah dia mengenakan pakaiannya, ketukan ringan datang dari pintu. Xiaoyan Gege, apakah kamu di sana? Mendengar suara feminin yang tinggi, alis Xiaoyan melonjak saat dia dengan cepat mengancingkan pakaiannya sebelum menyembunyikan baskom kayu di sudut yang diabaikan. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, dia perlahan melenggang ke pintu dan membuka pintu. Ketika pintu terbuka, sinar matahari yang hangat menerpanya dan Xiaoyan dengan pakaian hitam tampak sangat bersemangat. Di luar pintu, seorang gadis muda mengenakan jubah hijau terang dan menyegarkan dengan ikat pinggang kain ungu dengan sabar menunggu Xiaoyan. Melihat gadis di luar pintunya, Xiaoyan terkejut cukup lama sebelum pulih dan berkata, "Ini awal, saya pikir itu adalah seorang dewi yang turun tetapi melihat lebih dekat, itu adalah Sun Er." Mendengar pujian mengejek Xiaoyan, mata lincah Sun Er berkedip dan mulut kecilnya melengkung menjadi senyuman. Namun, dari alisnya yang hampir berbentuk bulan sabit, orang bisa tahu kebahagiaan yang dia rasakan. Dengan sedikit kebahagiaan di matanya, Sun Er mengangkat dagunya yang halus dan mulai memeriksa pemuda di depannya. Setelah 1 tahun pelatihan, Xiaoyan telah tumbuh dari kenaifannya dan sebaliknya, di wajahnya yang halus dan berpola bagus ada beberapa petunjuk pesona jantan. Setelah waktu yang lama menerima pelatihan ketukan, nada tubuhnya secara keseluruhan penuh dengan otot dan meskipun ia ditutupi oleh kemeja hitam, sosoknya tampak beriak dengan energi. Berjalan keluar dari ruangan dan menutup pintu, Xiaoyan akhirnya melihat Sun Er yang tercengang yang bahkan tidak berkedip saat dia menatapnya. Bingung, Xiaoyan melihat dirinya sendiri dan bertanya, apakah ada yang salah denganku? Wajahnya yang cantik memerah, Sun Er dengan cepat mengalihkan pandangannya dan tersenyum, ayo pergi Xiaoyan Gege. Hari ini adalah pretest untuk Coming of Age Ceremony, apakah kamu siap? Menyipitkan matanya, Xiaoyan mengangkat bahunya sementara bibirnya terangkat dengan bangga. Tangannya perlahan mengepal saat dia berkata, judul lumpuh, aku akan mengembalikannya kepada mereka yang memberikannya kepadaku hari ini. Menyaksikan Xiaoyan yang percaya diri, Sun Er juga menganggukkan kepalanya, aku percaya pada Xiaoyan Gege. Tentu saja Anda percaya pada saya, Anda mungkin sudah menentukan di mana saya berada di Duan Qi. Xiaoyan memberinya mata putih dan berkata tanpa daya. Menyaksikan Xiaoyan yang tertekan, Sun Er sedikit menganggukkan kepalanya tetapi dengan cepat menjawab, mencapai 7 Duan Qi dari 3 Duan Qi dalam waktu kurang dari setahun. Bakat Xiaoyan Gege, bahkan bakat Sun Er jauh lebih rendah darimu. Baiklah ayo pergi. Xiaoyan menyentuh hidungnya dan dengan sayang menepuk kepala Sun Er. Kemudian dia dengan cepat mulai mengambil langkah besar ke bidang pelatihan klan. Menyaksikan lini belakang Xiaoyan yang benar-benar berbeda, tanpa kesedihan dan kesepian dari masa lalu, Sun Er tersenyum dan bergumam, Xiaoyan Gege, Sun Er tahu bahwa kamu akan mengambil kembali rasa hormat dan kehormatanmu. Di lapangan latihan bergoyang hijau, setidaknya 100 anak laki-laki dan perempuan sedang menunggu di sana. Obrolan mereka seperti raungan rendah yang menyebar cukup jauh.
Di tengah lapangan latihan ada sebuah monumen hitam besar yang merupakan monumen pengujian yang hanya bisa dimiliki oleh klan dengan sedikit kekuatan karena harganya yang mahal. Di sebelah monumen hitam adalah penguji tanpa ekspresi yang sama dari 1 tahun yang lalu. Pada platform yang ditinggikan di sebelah kiri lapangan latihan adalah anggota klan yang lebih menonjol. Di tengah platform adalah pemimpin klan, Xiao Zhan, dikelilingi oleh 3 tetua. Di dalam lapangan, peserta ujian yang akan diuji semuanya berdiri. Mereka yang tampil cukup tinggi sebelumnya tidak menunjukkan banyak tekanan di wajah mereka sementara mereka yang tidak memiliki banyak bakat memiliki wajah tegang dan ketakutan. Xiao Zhan memeriksa orang-orang di lapangan latihan dengan wajah gelap dan menghela nafas dalam hati. Yan bisakah kamu lulus ujian ini? Pemimpin klan, sudah hampir waktunya. Kenapa Xiao Yan belum datang? Penatua kedua mengerutkan alisnya dan bertanya. Xiao Zhan meliriknya ke samping dan berkata, ini belum waktunya, kenapa harus terburu-buru? Penatua kedua yang saya kenal bukanlah orang yang terburu-buru. Dengan bantahan dari Xiao Zhan, wajah tetua kedua agak jelek ketika dia dengan dingin menjawab, bahkan jika kamu memberinya Foundation Elixir itu, dia tidak mungkin mencapai 7 Duan Qi dalam 1 bulan. Anda harus berhenti berharap akan keajaiban. Mendengar itu, wajah Xiao Zhan berkilat marah. Dia juga mengkhawatirkan hal itu dan tetua kedua mencapai titik lemahnya. Tetapi tepat ketika dia hendak menanggapi kata-kata tanpa tulang dari tetua kedua, sedikit gangguan terjadi pada peserta ujian di bidang pelatihan. Melihat ke arah gangguan itu, Xiao Zhan melihat 2 bayangan perlahan datang dari ujung jalan menuju lapangan latihan. Langkah mereka tidak tergesa-gesa, seolah-olah mereka tidak terpengaruh oleh ujian hari ini. Menyipitkan matanya untuk mendapatkan pandangan yang lebih baik dari senyum ringan pemuda berpakaian hitam itu, Xiao Zhan tidak tahu mengapa tapi dia merasa jauh lebih baik tiba-tiba. Bab 30 orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Menyaksikan Xiao Yan yang datang bersama Sun para pemuda di bidang pelatihan menunjukkan wajah penuh kecemburuan dan penghinaan. Di seluruh klan Xiao, satu-satunya yang dekat dengan Sun adalah si lumpuh yang terkenal. Di tepi lapangan dan dikelilingi oleh sejumlah besar rekan, Xiao Ning menatap Xiao Yan dengan kemarahan yang terpancar dari matanya. Bajingan kecil, setelah hari ini, mari kita lihat apakah kamu memiliki cukup wajah untuk bersama Sun Dengan kutukan rendah, Xiao Ning tersenyum. Memikirkan kemalangan yang akan menimpa Xiao Yan. Mengabaikan tatapan iri dan marah, Xiao Yan membawa Sun ke barisan belakang dan mulai mengobrol. Menonton Xiao Yan yang santai, orang-orang di peron semua terkejut berpikir bahwa mungkin Xiao Yan tidak tahu bagaimana tes ini akan mengubah masa depannya. Hehe, dia tahu dia akan gagal. Penatua kedua menggoda. Penatua kedua mengharapkan Xiao Zhan mengamuk terhadapnya tetapi setelah menunggu cukup lama, Xiao Zhan tidak mengatakan apa-apa. Dalam keterkejutan, tetua kedua memiringkan kepalanya untuk melihat Xiao Zhan. Penatua kedua, alih-alih prediksi, Anda harus melihat hasilnya. Kalau tidak, ketika saatnya tiba, kamu akan membuang muka. Xiao Zhan melirik Xiao Yan yang sedang bersantai di bawah matahari. Mulutnya berkedut, tetua kedua membalas, semoga begitu. Saya juga berharap dia bisa memberi saya kejutan. Baiklah, sudah waktunya. Ayo mulai. Penatua pertama memotong keduanya dan memulai tes. Xiao Zhan mengangguk sambil berdiri. Melihat lapangan latihan yang sunyi, dia meraung, kalian semua adalah darah baru klan Xiao dan harus tahu pentingnya tes ini. Dari tes, jika Anda di atas 7 Duan Qi maka Anda telah berhasil. Namun, jika Anda tidak berhasil, Anda dapat menantang seseorang yang berusia sekitar 7 Duan Qi sesuai aturan. Jika kamu menang, kamu juga akan berhasil. Baiklah, sekarang semua orang tahu aturannya, mari kita mulai ujiannya. Dengan raungan rendah Xiao Zhan, semua peserta pelatihan mulai tegang. Selain monumen hitam, operator tanpa ekspresi melangkah dan mengeluarkan pamflet berat yang memiliki semua nama. Suaranya yang dingin membuatnya tampak seperti iblis bagi orang-orang yang dipanggil olehnya. Duduk bersila di atas tanah yang bersih dan mulus. Xiao Yan dengan tenang memperhatikan mereka yang dokinya tidak memenuhi syarat dan menangis. Dengan dingin mengerucutkan bibirnya, dia tidak merasa kasihan pada mereka, dia tahu dari pengalaman langsung bahwa mereka suka memilih orang-orang yang memiliki doki lebih rendah dari mereka, khususnya, cacat yang dulunya jenius. Ketika mereka menghina klan yang memiliki doki lebih rendah dari diri mereka sendiri,
mereka mungkin tidak pernah berpikir bahwa hari ini akan datang. Orang yang mempermalukan akan dipermalukan pada akhirnya. Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan juga tanpa ekspresi. Seperti teratai yang tidak akan terpengaruh oleh lumpur di sekitarnya, dia perlahan memutar kepalanya sambil menyelinap mengintip Xiao Yan. Xiao Mei, suara dingin operator membawa lompatan ke alis Xiao Yan dan kelopak matanya yang tertutup perlahan naik. Sun Er yang memperhatikan Xiao Yan dari samping meringkuk hidungnya saat dia melihat tindakan Xiao Yan. Dia dulu cukup dekat dengan Xiao Yan GG. Sambil menyipitkan matanya, Sun Er menatap gadis berpakaian merah yang berjalan. Segera, Sun Er mengedipkan mata dan memiringkan kepalanya untuk melihat senyum melengkung Xiao Yan, berkata, aku cukup ingin tahu tentang sikap seperti apa yang akan dia miliki terhadap Xiao Yan GG setelah hari ini. Xiao Yan mengangkat bahunya dan berbisik kembali, beberapa hal, sekali dihancurkan, akan selalu dihancurkan. Tidak peduli berapa banyak itu diperbaiki, akan selalu ada celah yang jelas. Di klan ini, tidak banyak orang yang aku setujui. Apakah Sun Er dihitung? Mulut merah Sun Er membuat senyum nakal saat dia bertanya pada Xiao Yan. Mengambil sehelai rambut Sun Er dan dengan lembut menyelipkannya melalui jarinya, Xiao Yan menjawab, tentu saja. Matanya yang besar melengkung menjadi bulan sabit yang indah sementara tatapannya yang sebenarnya jatuh pada ruang kosong. Pemandangannya memikat. Kembali ketika kami masih kecil, dia akan menyelinap ke kamar saya dan mencoba membantu saya memperbaiki tubuh saya. Meskipun itu adalah metode bodoh yang melihat ke belakang, aku tidak percaya bahwa dia akan memikirkannya. Dia masih melanjutkannya selama 2 tahun. Senyuman muncul di wajahnya yang lembut membawa 2 lesung pipit yang lucu. Memutar kepalanya, Sun Er berpikir, di seluruh klan ini, tidak banyak orang yang Sun Er setujui, hanya kamu. Dari jauh, Xiao Ning merasakan wajahnya berkedut saat dia mengatakan percakapan dekat antara Xiao Yan dan Sun Er. Kecemburuan mengamuk di hatinya sementara dia menahan keinginan untuk pergi ke sana dan menghancurkan adegan sempurna. Dou Zili, 8 Duan. SL, Dou Zili, Douqi dan Dou Ziki semuanya sama, Douqi. Di monumen hitam, cahaya terang dipancarkan saat kata-kata itu ditampilkan di atasnya. Xiao Mei, Dou Zili, 8 Duan, level tinggi. Melirik ke monumen hitam, operator tanpa ekspresi itu sedikit mengangguk sambil menyebutkan skornya. Mendengar suara operator, Xiao Mei menghela nafas saat wajahnya dipenuhi dengan kebanggaan. Untuk beralih dari 7 Duan Qi ke 8 Duan Qi hanya dalam 1 tahun adalah pencapaian yang membuatnya masuk dalam 5 besar di generasinya. Dengan hasil yang begitu mengesankan, tidak heran dia akan sangat bersemangat. Suara operator menyebabkan gangguan besar di dalam bidang pelatihan saat pandangan iri dan cemburu jatuh ke arah Xiao Mei. Untuk meningkatkan 1 Duan Qi dalam 1 tahun, hampir tidak layak. Menyentuh hidungnya, Xiao Yan dengan tenang mengevaluasi. Ya, Sun Er memainkan rambutnya sambil sembarangan melirik Xiao Mei yang dikelilingi oleh teman-temannya seperti seorang putri. Tapi setelah Xiao Mei, dari selusin orang, hanya 1 orang yang mencapai 7 Duan Qi. Sisanya semua dihilangkan. Xiao Sun Er, operator tanpa ekspresi, secara mengejutkan, memiliki sedikit emosi ketika dia memanggil nama ini. Tatapan semua orang tertuju pada Sun Er yang duduk di sebelah Xiao Yan saat mereka mendengar nama itu. Xiao Yan GG, jangan terlalu terkejut nanti. Berdiri, Sun Er membungkuk untuk tersenyum nakal pada Xiao Yan. Alisnya berkedut, Xiao Yan memperhatikan garis belakang indah Sun Er saat dia bergumam, apakah dia menjadi Dou Se?